Apa ciri-ciri kalau trauma kita sudah sembuh? Sebenarnya memori traumatik yang kita alami itu tetap ada di pikiran bawah sadar kita. Dia tidak akan bisa hilang dan tetap berada di situ. Memori itu sifatnya abadi dan tidak akan bisa dihapus dari pikiran bawah sadar dengan cara apapun. Hanya saja, reaksi emosional, emosi negatif yang melekat bersamaan dengan memori itu, serta makna yang menyertainya, inilah yang bisa diubah atau dinetralisir atau disembuhkan. Sehingga kita tidak lagi mengeluarkan reaksi emosional yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Emosi-emosi serta makna yang melekat dalam memori traumatik inilah yang membuat manusia mengeluarkan reaksi fisik atau emosional ketika mengalami kejadian serupa. Sebenarnya, menyembuhkan atau menetralisir trauma itu tidak wajib dilakukan. Ada orang yang merasa perlu untuk menyembuhkan trauma mereka karena dirasa sudah sangat mengganggu dan menghambat mereka untuk maju dan menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Ada juga orang yang merasa kalau trauma mereka tidak perlu disembuhkan karena bagi mereka itu bisa menjadi mekanisme pertahanan hidup jika mengalami hal-hal yang serupa di masa depan. Ini juga sah-sah saja sih, asalkan trauma yang kita simpan tidak sampai mengganggu dan mendominasi kesadaran kita. Karena ketika trauma sudah mendominasi diri kita, biasanya kita akan menjadi manusia yang reaktif, cenderung takut melangkah, takut mengambil keputusan, bahkan terlalu membatasi diri terhadap lingkungan. Emosi trauma itu sifatnya reaktif. Jadi, manusia yang tidak bisa mengontrol atau mengatasi traumanya sendiri biasanya juga akan bertindak reaktif dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa tanda kalau trauma kamu sudah sembuh dan healing kamu berhasil? Kita bisa dikatakan sembuh dari trauma-trauma kita ketika suatu saat kita teringat kembali dengan memori-memori tersebut, perasaan kita itu sudah netral. Emosi-emosi negatif yang dulu menyertai sudah tidak ada lagi. Kita jadi kehilangan kesedihan, kekecewaan, kemarahan, kebencian, atau luka saat mengingat lagi memori tersebut. Dan tubuh kita sudah tidak lagi mengeluarkan reaksi-reaksi fisik dan reaksi emosi tertentu saat kita mengalami hal yang serupa di masa depan. Lalu bagaimana caranya supaya trauma yang kita alami sembuh? Ada banyak metode yang bisa kalian lakukan, tapi di sini saya akan membahas beberapa saja. Yang pertama, meditasi. Memori-memori traumatik kita sebenarnya tersimpan dalam pikiran bawah sadar kita, yang mana ini bisa diakses ketika otak kita berada pada gelombang alfa atau theta. Nah, meditasi sendiri membuat gelombang otak kita turun dengan sendirinya, dari beta ke alfa atau theta. Ketika sudah memasuki gelombang alfa atau theta inilah, pikiran bawah sadar kita terbuka lebar dan kita bisa mengakses kembali memori-memori traumatik di masa lalu untuk disembuhkan. Ketika memori traumatik ini muncul sendiri dalam meditasi, kalian cukup amati, lalu peluk diri sendiri dalam ingatan tersebut, dan ucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena sudah kuat melewati semuanya. Kemudian, niatkan diri untuk melepaskan semua emosi negatif yang mewarnai memori tersebut dan maafkanlah peristiwanya. Terkadang, proses ini tidak cukup dilakukan hanya sekali. Kalian bisa ulangi lagi jika memang trauma yang dialami itu begitu besar. Yang kedua, rewrite memori traumatiknya. Ini bisa ditempuh dengan cara melakukan lagi peristiwa yang sama, tapi dengan beberapa komponen yang berbeda, sehingga tercipta memori baru yang serupa, tapi dengan kesan dan emosi yang lebih positif. Contohnya nih, ada orang yang punya memori traumatik karena pernah kecelakaan di jalan saat pergi liburan. Misalnya kecelakaannya adalah disebabkan karena pengemudi yang mengantuk. Cara rewrite memorinya adalah dengan melakukan proses liburan lagi ke tempat dan jalan yang sama, atau dicari yang mirip lah, dengan kendaraan yang sama atau yang mirip, tapi dengan pengemudi yang lebih waspada, sehingga perjalanan jadi aman, menyenangkan, dan timbul kesan serta emosi baru yang lebih positif, yang bisa menggantikan emosi-emosi dari memori lama yang traumatik. Cara ini juga pernah saya lakukan walaupun dengan penyebab traumatik yang berbeda, tapi pola dan prosesnya serupa, dan ternyata cara ini berhasil menyembuhkan trauma di masa lalu. Dan ketika saya cek lagi melalui hipnosis, ternyata memori ketika rewrite ini justru menjadi memori yang indah dan berkesan dalam pikiran bawah sadar saya. Dan ketika mengingat kejadian traumatik yang lalu, saya jadi netral lagi. 3. Mengalami kejadian traumatik yang lebih besar daripada sebelumnya. Trauma juga bisa sembuh ketika kalian mengalami kejadian traumatik yang lebih besar lagi. Kenapa bisa begini? Karena sebenarnya emosi negatif yang tersimpan bersamaan dengan memori traumatik tersebut akan terkonversi menjadi energi ketika kalian mengalami kejadian serupa, namun dengan intensitas yang lebih besar. Reaksi trauma adalah bentuk self-defense atau perlindungan diri. Emosi negatif yang tersimpan dalam memori tersebut adalah bahan bakar untuk manusia menunjukkan reaksi traumatiknya. Jika kalian mengalami kejadian
kejadian yang lebih berbahaya dan menakutkan daripada yang sebelumnya, maka emosi-emosi tersebut akan terkonversi sebagai energi untuk membuat manusia mempertahankan diri, berlindung, atau bahkan lari dari kejadian yang baru. Dan karena ini lebih besar intensitasnya, maka emosi negatif yang tersimpan akan terkonversi semuanya jadi energi. Sehingga ketika kita mengingat lagi memori traumatik tersebut, jadinya sudah netral dan lebih tenang. Terhadap kejadian yang baru pun, kita tidak akan mengalami trauma yang baru karena bahan bakarnya sudah habis. 4. Hipnoterapi. Hipnoterapi adalah proses terapi di mana manusia dibantu untuk bisa memasuki pikiran bawah sadarnya sendiri, kemudian mengatasi trauma yang ia alami dengan panduan seorang terapis. Dari sini, trauma-trauma tersebut diurai dan diselesaikan dengan cara berdialog dengan memori traumatik tersebut, sehingga makna dan emosi yang tersimpan bersamanya bisa diubah menjadi netral dan manusia mengalami kesembuhan. Ini bisa jadi suatu opsi kalau kalian ingin menyembuhkan trauma kalian dengan metode yang cukup cepat. Nah, jika kalian ingin melakukan konsultasi privat, kalian juga bisa booking sesinya sekarang. Di konsultasi privat ini, kalian juga akan mendapatkan konsultasi dan panduan meditasi. Tapi sesi ini tidak saya buka setiap saat ya. Jadi mumpung ada, kalian bisa memanfaatkan sesi ini untuk konsultasi terkait kebangkitan spiritual, healing, dan bangkit dari kekerasan akibat dark triad. Cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya dan jadwalkan sesi konsultasi kamu sekarang.